Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita kali ini bisa bertemu meskipun lewat tayangan seperti ini, tapi tidak menyurutkan nilai kebersamaan kita. Kali ini insya Allah saya akan menyampaikan ada 7 spirit kemenangan dalam Ramadan. Semoga kita menjadikan spirit ini semangat kita untuk meraih kemenangan di Ramadan kali ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah telah mewajibkan kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada bulan Ramadan ini. Di mana kewajiban ini adalah kewajiban yang mestinya harus kita laksanakan. Baik itu bagi orang-orang yang memang sudah menjadi syarat untuk sampai pada kewajiban dalam mendapatkan beban pahala dan dosa. Baiklah pemirsa sekalian, spirit Ramadan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah spirit kemenangan pertama. Kemarin kita sudah melaksanakan kemenangan pesta demokrasi, sekarang kita kemenangan langit, di mana kita ingin mendapatkan kemenangan ruh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan pertama adalah kemenangan atas hawa nafsu. Ini yang perlu kita perhatikan, di mana di sini disebut dengan al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan. Berarti kita menahan hawa nafsu kita dari makan, minum, dan juga bukan hanya makan minum, selain fisik juga secara psikis kita juga harus menahan, yaitu menahan omongan, menahan untuk melaksanakan hubungan suami istri yang harusnya boleh di siang hari, di mana di bulan Ramadan ini Allah suruh kita menahannya. Dalam hadis disebutkan kam min shaimin laisa lahu min shaimihi ilal ju wal ataf. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya bisa menahan lapar dan haus, tapi dia tidak bisa menahan yang lainnya. Maka di spirit yang pertama inilah kemenangan hawa nafsu. Yang kedua adalah kemenangan melawan setan. Karena di dalam bulan Ramadan setan itu kita tahu, jin dan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebenarnya terbebas dari gangguan dan godaan dari jin dan setan. Tapi bisa jadi kita sendiri yang melakukan perbuatan maksiat itu berarti kita tidak mampu menahan atau melawan kemenangan dari setan. Maka Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan yang suci ini untuk memenangkan dari gangguan jin dan setan. Yang ketiga adalah pahala kita pada bulan ini adalah dilipat gandakan, di mana di bulan hari-hari biasa berbeda dengan di bulan Ramadan. Detik-detiknya Ramadan ini adalah pahala pemirsa sekalian, di mana dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700 kali lipat. Kemudian dosa-dosa juga diampuni, di mana dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dan juga man qoma, ada 3 hal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Siam, berpuasa itu yang dengan imanan wahtisaban, maka Allah akan ampuni segala dosanya dengan iman dan kesungguhan, benar-benar jiddiyah, berusaha sungguh-sungguh menjadi orang yang berpuasanya mendapat pahala dari Allah. Begitu juga qoma, man qoma ramadhana, barang siapa yang tahajud di malam hari, jangan disia-siakan tarawih itu. Tarawih itu nilainya besar di hadapan Allah. Begitu juga man qoma Lailatul Qadar, di mana di bulan terakhir, 10 hari terakhir itu kita akan mendapatkan juga pahala yang besar, ratusan kali lipat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah doa akan dikabulkan di bulan Ramadan. Kapanpun kita berdoa, beristighfar dan seterusnya, itu Allah akan bukakan pintu mustajabahnya. Maka diijabah doa-doa kita. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah salawat, dan juga perbanyaklah doa-doa. Kemudian kemenangan yang akan kita raih dalam semangat Ramadan ini adalah
adanya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qadar bahwa lebih baik min khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan pemirsa sekalian, 1000 bulan kalau ditahunkan maka menjadi 83 tahun atau 84 tahun kita mendapatkan keberkahan, pahala yang besar di hadapan Allah, ratusan kali lipat tadi pahalanya untuk kita dapatkan. Maka ditunggulah bulan akhir-akhir Ramadan itu, di mana 10 hari terakhir itulah hari-hari istimewa. Di mana saya pernah ikut iktikaf di Jawa dulu, itu satu keluar ada bayi yang dibawa oleh orang tuanya baru lahir tuh. Bayangkan pemirsa sekalian, mereka dibawa ke tempat, ke Masjid Habibur Rahman di Bandung itu, dan mereka beriktikaf di sana, bayi iktikaf. Apalagi kita sebagai seorang yang sudah dewasa dan mendapatkan beban mukallaf ini, setidaknya kita juga sudah mengharuskan diri kita, menyemangati diri kita untuk melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian pemirsa sekalian, yang terakhir yaitu kejar level takwa. Jadi la'allakum tattaqun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu agar kita memiliki prestasi, ya, gelar, yaitu gelar takwa. Kalau kita di dunia ini mendapatkan gelar S2, S1, S2, bahkan profesor, itu gelar dunia. Kalau kita meninggal, gelar itu sudah tinggal, tidak ada lagi. Tapi kalau gelar takwa, dia akan terus abadi di surganya Allah. Di surganya Allah. Kemudian juga kejar takwa ini, kejar level takwa ini adalah takwa itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Azzam, di mana beliau mengajarkan kepada murid-muridnya takwa itu sampai pingsan. Gitu pemirsa. Jadi maksudnya pingsan itu kalau baca Al-Quran selembar pingsan, nah itulah takwa dari pandangan manusia. Tapi kalau takwa dari pandangan Allah itu, maka pingsannya itu seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 60 kali khatam pemirsa di dalam sebulan bulan Ramadan membaca tilawah Qur'annya. Jadi bulan Al-Quran juga disebutkan di Ramadan ini, sehingga kita juga perbanyak dengan bacaan Al-Qur'annya. Demikianlah pemirsa sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita bisa meraih spirit kemenangan Ramadan ini dan terus berlanjut sampai Ramadan tahun depan. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.